Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrul dari Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya lulusan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIM Bumi Gora Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya pada saat saya D3, yaitu aplikasi pengolahan data guru, karyawan dan siswa SD Negeri 5 Kota Bima. Latar belakang masalah. Sekolah sebagai salah satu bentuk organisasi merupakan pelaksanaan teknis pendidikan formal. Struktur organisasi sekolah tersebut terlihat hubungan antara kepala sekolah, guru, siswa, dan pegawai tata usaha. SD 55 Kota Bima untuk melakukan pendataan guru, siswa, dan karyawan masih menggunakan sistem semi manual atau sistem berkas, yaitu mencatat data guru, siswa, dan karyawan di kertas. Aplikasi pengolahan data guru ini merupakan aplikasi untuk mengatasi masalah yang seperti di atas, yaitu melakukan penginputan data secara manual, data yang tidak akurat, pencarian data yang tidak teratur, dan harus mencari satu persatu pada arsip atau berkas yang ada. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana membuat aplikasi pengolahan data guru, karyawan, dan siswa menggunakan Visual Basic 6. Batasan masalah. Yang pertama, mengolah data guru, karyawan, dan siswa. 2. Pengambilan data dilakukan di SD Negeri Kota Bima. Kemudian laporan yang dihasilkan adalah: pertama, laporan identitas guru. Yang kedua, laporan identitas siswa per kelas. Laporan identitas karyawan, laporan kehadiran siswa, dan yang terakhir adalah laporan guru wali kelas. Jadi di sini bahasa pemrograman yang digunakan adalah Microsoft Visual Basic 6. Tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan penulisan adalah membuat aplikasi pengolahan data guru, karyawan, dan siswa di sekolah SD Negeri 5 Kota Bima. Kemudian manfaat penulisan. Bagi penulis, mahasiswa dapat menerapkan teori-teori pemrograman yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam permasalahan yang muncul dalam kehidupan nyata. Sedangkan bagi SD Negeri 5 Kota Bima, mempermudah dalam pemrosesan data agar menjadi akurat dan efisien. Sistem pengolahan data. Sistem pengolahan data dengan komputer terdiri dari input, proses, dan output. Dari sistem pengolahan data tersebut dapat dijelaskan antara lain: A. Input merupakan bagian dari sistem yang bertugas menerima data, memasukkan, di mana data dapat berupa asal masukan, frekuensi masukan data, dan jenis masukan data. Proses merupakan bagian yang memproses masukan data yang menjadi informasi yang sesuai dengan keinginan penerima, di mana proses dapat berupa klasifikasi, peringatan, dan pencarian. Sedangkan outputnya adalah merupakan keluaran ataupun tujuan akhir, dengan sistem output dapat berupa laporan, bagan, ataupun grafik. Di sini saya mengambil metodologi yang artinya adalah sebagai kaidah yang digunakan untuk memberikan panduan dan arah tujuan yang benar sepanjang proses pembangunan sistem. Buku Jogianto tahun 1999. Nah, di sini sistem lama pengolahan data yang ada di SD Negeri Kota Bima, di mana guru dan karyawan menyiapkan dokumen berupa laporan. Begitupun juga wali kelas menyiapkan dokumen berupa laporan, dan kemudian akan dikirim di bagian tata usaha, kemudian akan diproses. Jadi sini ada pemeriksaan oleh tata usaha, yang dimana apabila data benar, maka akan dihasilkan laporan-laporan yang baru dan akan diberi di kepala sekolah. Jadi apabila data di sini tidak benar, maka akan dikembalikan pada guru dan karyawan ataupun wali kelas. Kemudian sistem alternatif yang dibuat dengan dibuatnya aplikasi itu, yang dimana guru dan karyawan wali kelas menyiapkan data berupa dokumen, kemudian dikirim di tata usaha. Apabila dokumennya benar, maka akan diinputkan ke dalam program, kemudian akan diproses. Di sini jelas ada database-nya. Kemudian apabila salah data yang dikirim oleh guru dan karyawan atau wali kelas pada bagian tata usaha, maka akan dikembalikan pada guru dan wali kelas itu sendiri. Apabila data benar, maka akan diinputkan ke dalam program, kemudian diproses. Di sini ada kelihatan database-nya, yang dimana diantaranya ada tabel guru, siswa, karyawan,
Kemudian yang diproses adalah presentasi kehadiran, wali kelas, dan kepala sekolah itu sendiri. Kemudian dari program itu akan menghasilkan output yang berupa laporan yang otomatis. Jadi laporan di sini saya menggunakan Krista Report 9, dan laporan itu akan diberi kepada kepala sekolah, itu dijadikan sebagai laporan untuk diberikan kepada dinas tempat. Relasi database di sini ada kelihatan mulai dari tabel guru, tabel wali kelas, tabel kelas, siswa dan kehadiran, di mana di sini korelasinya guru dengan wali kelas adalah need, field need. Kemudian dari wali kelas ke kelas itu adalah kode kelas untuk dijadikan sebagai relasi agar kelas bisa berhubungan dengan wali kelas. Di sini antara tabel wali kelas dan kelas bisa memilih one to many. Kemudian di tabel kelas ke siswa sama kode kelas. Kemudian di kehadiran di sini yang menjadi korelasi atau hubungan itu adalah NIS. Di sini ada entity relationship diagram, yang dimana ada diagram guru, ya, tabel guru, tabel wali kelas, tabel siswa, dan tabel kehadiran, yang dimana di dalam tabel guru bertujuan pada tabel wali kelas itu melalui field need, jadi akan berhubungan di sana. Begitupun juga dengan tabel-tabel yang lain. Di sini ada diagram kontes DAD level 0. Di sini ada aplikasi pengolahan data guru, karyawan dan siswa, yang dimana tata usaha berhubungan dengan aplikasi itu sendiri, berupa memasukkan data guru, data karyawan, data siswa, dan data kepala sekolah. Kemudian dari penginputan dari data usaha dari aplikasi pengolahan data guru akan mengembalikan kepada data usaha berupa laporan, mulai dari laporan identitas guru, karyawan, siswa per kelas, kehadiran siswa, dan guru wali kelas itu sendiri. Kemudian wali kelas akan menerima juga laporan, itu laporan identitas wali kelas dan laporan siswa itu sendiri. Sedangkan kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab akan menerima semua laporan yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Sedangkan di guru dan karyawan akan menerima laporan identitas guru dan karyawan sendiri dan laporan guru wali kelas. Di sini bisa kita melihat diagram overview-nya di level 1, yang dimana tata usaha menginputkan data guru, karyawan, siswa, dan data kepala sekolah, kemudian diinputkan ke dalam aplikasi, diinputkan data guru, kemudian disimpan dalam tabel guru, diinputkan data karyawan, seterusnya. Kemudian file yang diinputkan itu disimpan, akan dikirim kepada data guru, akan diolah data guru, karyawan, dan siswa, kemudian akan menghasilkan laporan, dan laporan itu berupa laporan guru, laporan karyawan, laporan siswa, laporan wali kelas. Kemudian diagram level 2, proses 1, input data, yang dimana tata usaha adalah merupakan bagian yang dikasih wewenang untuk melakukan input data. Yang pertama adalah input data guru, input data karyawan, input data siswa, data wali kelas, input data siswa, input data kelas, dan input data capsek, dan kemudian akan disimpan sesuai dengan tabelnya. Bahkan berjenjang, sini kita bisa melihat bahkan berjenjang dari aplikasi pengolahan data guru, karyawan, dan siswa, di mana bagian pertama adalah input data, kemudian bagian kedua adalah mengolah, kemudian akan menghasilkan laporan. Jadi kesimpulan dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan dari hasil laporan tugas akhir yang penulis buat dengan judul aplikasi pengolahan data guru, karyawan, dan siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya peranan komputer, khususnya penggunaan bahasa pemrograman Visual Basic, sehingga diharapkan dapat menambah efisiensi dan efektivitas kerja guna mendapatkan data atau informasi yang diinginkan. Kemudian dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat menghemat waktu karena hasil pengolahan data lebih cepat dibandingkan dengan sistem berkas dan semi manual, sehingga mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data serta meningkatkan kinerja tata usaha sebagai manajemen administrasi sekolah. Kemudian penggunaan program aplikasi Visual Basic 6 dalam mengolah data untuk menampilkan informasi data yang tersimpan dalam database menggunakan Krista Report
sehingga lebih mempersingkat pengkodean dengan fasilitas yang telah disediakan secara otomatis dapat dicetak secara langsung ke printer. Kemudian sedikit saya memperlihatkan program aplikasi sekilas. Aplikasi yang saya buat itu aplikasi keluhan data guru, siswa dan karyawan. Di sini adalah menu utama yang dimana di sini bisa terlihat data kepala sekolah, data kelas, data guru, data karyawan, data siswa, data tahun ajaran. Dan di sini kita akan melakukan proses kehadiran, yaitu kita mulai dari kehadiran siswa itu sendiri, mulai dari kehadiran, apakah dia alpa, apakah dia sakit, apakah dia izin. Di sini ada proses wali kelas, ada ganti user, ada keluar. Apabila kita mengklik salah satu proses input di sini, misalkan data guru, maka akan keluar form data guru, yang dimana form ini berfungsi untuk menginput data guru. Apabila kita tambah, maka semua yang ada di sini akan aktif dan kita bisa menginputkan data guru. Apabila melakukan pencarian, di sini ada dua alternatif. Yang pertama, kita melakukan pencarian lewat NIP guru itu sendiri, maka akan muncul di sini. Apabila kita ubah, kita mengklik button ubah. Tapi apabila kita ingin mencari data guru dengan nama, kita langsung mengirim di sini, misalkan Hasrul Usman, maka akan kelihatan datanya. Kemudian keluar. Begitupun juga dengan data karyawan, kemudian data siswa, sama seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat tabel siswa. Di sini saya melakukan pencarian yang dimana apabila kita mengklik salah satu huruf abjad, misalkan A, maka dia akan membaca semua nama A. Jadi ini akan memudahkan pengguna untuk mencari nama siswa itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.